Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih rekan-rekan praktisi marketing communication yang telah hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan akademisi yang juga ikut hadir. Ada juga teman-teman media yang berpartisipasi pada webinar siang hari ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk para pembicara yang bersedia menjadi narasumber pada webinar siang hari ini. Selamat siang juga untuk Pak Kemal Effendi Gani, Group Chief Editor SWOT Group yang sudah ikutan join pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acara, kita dengarkan terlebih dahulu Kumandang Indonesia Raya. Semoga disimak secara hikmat. Silakan. Semua peserta yang hadir, saya akan bahasa menggunakan sahabat mix ya, karena kita biasanya menggunakan sahabat mix untuk seluruh audiens maupun seluruh narasumber. Terima kasih untuk kehadirannya, dan saya ingin mengingatkan kembali sebelum nanti saya bacakan audiens rundown-nya, saya ingatkan kembali untuk rekan-rekan peserta atau sahabat mix yang sudah berpartisipasi, mohon di-mute audionya dan videonya, karena sepanjang acara berlangsung nanti akan mengganggu kalau misalkan di unmute. Kemudian untuk pertanyaan, sahabat mix bisa mengajukan pertanyaan selama sesi berlangsung, tentunya dengan mengetik pertanyaannya di kolom chat, nanti akan dibacakan selesai diskusi di setiap sesinya. Perkenalkan, saya lebih dahulu, saya Wulandari, saya editor majalah Mix, saya akan memandu acara ini sampai sore nanti. Nah, untuk pertama kali akan ada penayangan company profile Mix, kemudian dilanjutkan dengan sesi virtual awarding dari Corporate Sustainability Initiative 2020. Ini virtual awarding yang pertama, tapi sebenarnya program ini adalah program yang kelima, karena ini program tahunan rutinnya majalah Mix. Program yang merupakan bentuk apresiasi atau rekognisi majalah Mix untuk perusahaan-perusahaan yang telah berhasil menggelar inisiatif atau program sosial yang tentunya berdampak sosial atau berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Nah, setelah virtual awarding akan dilanjutkan dengan sesi webinar. Sesi webinar ini kami bagi dalam dua sesi diskusi. Nanti akan dipandu langsung oleh pemimpin redaksi majalah Mix, Mbak Lis Hendriani. Beliau akan memandu langsung jalannya sesi webinar. Di sesi pertama akan ada dua pembicara yang dihadirkan. Yang pertama yaitu Mbak Via Arsawireja. Beliau adalah Head of Corporate Communication PT Panasonic Mobil Indonesia. Halo, selamat siang Mbak Via. Harusnya Mbak Via sudah join. Kemudian ada Dr. Gunawan Alif, Business Incubator Director at Sampurna University. Dr. Gunawan Alif ini juga adalah salah satu juri di Corporate Sustainability Initiative Award 2020. Dan di sesi kedua akan ada 3 pembicara yang kami hadirkan. Yang pertama ada
Mas Bekini Akbar atau akrab disapa dengan Mas Ibek. Beliau adalah Strategic Region Head Gojek Region Central and West Java. Kemudian ada Mas Elga Yulwardian, beliau adalah CEO Infosight. Infosight ini adalah salah satu instansi yang kita gandeng untuk menjadi salah satu penilaian di kategori digitalnya. Kemudian ada Mas Karyanto Wibowo, beliau adalah Sustainability Director Danone. Nah, teman-teman sekalian, kami ingatkan kembali, karena selama sesi diskusi, nanti di akhir sesi diskusi ini nanti kita akan ada 6 door prize. 6 door prize ini disediakan oleh PT Panasonic Gobel Indonesia. Kenapa 6? Karena ini sesuai dengan hari ulang tahun Panasonic yang ke-60. Selamat ulang tahun untuk Panasonic Gobel Indonesia tentunya. Nah, 6 door prize ini akan kami bagi dua. Di sesi diskusi pertama akan ada 3 merchandise dari Panasonic yang akan diundi. Kemudian di sesi kedua akan ada 3 produk elektronik dari Panasonic yang akan diundi. Nah, rekan-rekan sekalian, saya mohon untuk bisa hadir sampai akhir acara karena pada setiap sesi undiannya akan disebutkan namanya. Jadi kalau misalkan namanya disebut harus meng-unmute videonya, artinya mengaktifkan kembali video dan audionya untuk mengucapkan kehadirannya. Karena kalau misalkan 3 kali disebut namanya tidak hadir, dianggap hangus dan akan diundi ulang lagi untuk undian berikutnya. Dan rekan-rekan dan sahabat MIX semuanya, program ini semua tentunya tidak akan berlangsung berkat dukungan para sponsor dan mitra. Jadi kami Majalah MIX mengucapkan terima kasih untuk para sponsor, PT Panasonic Gobel Indonesia, PT Gojek Indonesia, PT Sasa Inti, Indosat Uridu, dan Aksa Mandiri. Dan terakhir akan ada closing speech tentunya dari Bapak Kemal Effendi Gani. Tanpa berpanjang kata, kita langsung lihat dulu penayangan company profile Majalah MIX. Silakan. MIX Marketing Communication Center is news agency, forum, and center study of marketing and communication under SWA Media Group. Our vision is to support marketers and communication people to increase their insights, skills, knowledge, and competencies using our various channels such as MIX Markham Magazine is covering 3 main issues: corporate communications, marketing communications, and corporate social initiatives. This monthly magazine presents factual and popular information that will inspire its readers. Launched in 2004, the magazine read by more than 50,000 professionals in the field of marketing, branding, corporate communications, and communication agencies all over Indonesia. MIXCOID website is a portal that rich of information about updated issues of marketing and communication in Indonesia, covering issues of corporate communications, marketing communication, and corporate social initiatives. MIXCOID has high-quality engagement, showed by high unique page views according to Google Analytics. MIXCOID's content is complement to the magazine. Social media: Facebook MIX Markham, Twitter @MIX Markham, Instagram @Majalah_MIX Markham, and LinkedIn MIX Markham. Seminars: workshop under brand MIX Markham Institute. MIX creates various workshops of marketing and communications as well as soft skill training. MIX community gathering. MIX organized professional gathering to share new trend and issues on marketing and communications. This gathering also to facilitate marketers and Markham people in creating networking among them. Books publishing and community activations. MIX Markham also has many programs that executed integrated in various channels: magazine, MIXCOID, seminar, and awarding, etc. The programs are Indonesia Most Experiential Brand Activation Award, Indonesia Public Relation of the Year, Indonesia Corporate Social Initiatives Award, Indonesia Agency of the Year, Indonesia Best School of Communications and Management, Indonesia Best Digital Brand Campaign, Indonesia Destination Branding Conference.
Main target of Mix Markham Center are marketers and communication people who have a deep dive intention to learn marketing and communication or just an inspiration seeker. Most of them are young professionals in various industries: FMCG, retail, durable goods, banking, automotive, communication agency, etc., and entrepreneurs. They also have intention to build their brand equity. We hope Mix Markham could be a source of information and references for your marketing and communication needs. Program yang diselenggarakan oleh majalah Mix ya, salah satunya itu Corporate Sustainability Initiative Award 2020. Tanpa berpanjang kata, saya langsung serahkan acara ini ke Mbak Liz Hendriani, pemimpin redaksi majalah Mix yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Silakan Mbak Liz. Oke, terima kasih Dwi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mix? Saya akan menyebutnya sahabat Mix aja ya. Sahabat Mix semuanya, sehat selalu semoga di sana. Pandemi ini sungguh menantang memang ya. Tapi tetap semangat, sesudah kesulitan itu ada kemudian insya Allah ya. Pada siang hari ini senang saya bisa bertemu dengan sahabat Mix untuk mengantarkan program awarding dan webinar awarding Corporate Sustainability Initiative 2020. The Best Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2020 bersamaan dengan webinar kita hari ini yang kita akan mengupas tentang social marketing for sustainable CSR. Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan dulu bagaimana ceritanya kita bisa menghadirkan event CSI Award, Corporate Social Initiative Award. Kami mulai pada tahun 2016 ketika Nancy Lee, tokoh atau pakar social marketing datang ke Indonesia untuk memperkenalkan social marketing dan meletakkan di mana CSR ada dalam konsep social marketing. Awarding kami berbeda dengan awarding yang dilakukan oleh banyak sebetulnya ya, sudah memberikan penghargaan tentang CSR di Indonesia, banyak sekali. Tapi awarding kami berbeda karena kami khusus fokus menilai mengkategorisasinya berdasarkan ilmu sosial marketing yang dikembangkan oleh Philip Kotler dan Nancy Lee. Philip Kotler sudah Anda ketahui bahwa beliau adalah bapak marketing dunia ya, sedangkan Nancy Lee adalah pakar sosial marketing dari University of Washington kalau nggak salah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para juri yang sudah berkenan untuk melihat satu persatu entries yang masuk. Jadi entries kami kumpulkan dari partisipasi brand yang mensubmit sendiri, voluntary, juga dari hasil liputan kami, lalu dari online research juga, mempelajari satu demi satu laporan sustainability perusahaan-perusahaan TBK terutama di Indonesia. Juga terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung acara ini, event ini, sehingga terselenggara dengan baik hingga tahun kelima pada tahun ini. Jadi dari 2016 sampai 2020. Sebetulnya sebelum 2019 kita menamakannya Indonesia Best Corporate Social Initiative, seperti yang di terminologinya Nancy Lee. Tapi pada 2019 kemudian ada Pak Bayu Krisnamurti dari IPB yang mengusulkan untuk mengganti kata sosial menjadi sustainability. Penting mengganti itu karena yang kita cakup tidak hanya kegiatan sosial tapi juga kegiatan lingkungan juga yang dilakukan, banyak cause yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu tidak hanya yang berbau sosial tapi juga berbau lingkungan. Jadi karena itulah kami mengganti kemudian menjadi ini juga supaya inline dengan program pemerintah SDGs, Sustainability Development Goals, yang menjadi target atau sasaran yang memang ditetapkan oleh PBB yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Jadi pada 2019 kita ganti namanya menjadi Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2019 mulainya ya, dan sampai sekarang kita menggunakan istilah sustainability. Nah,
Kalau biasanya kita menyelenggarakan awarding dan webinar ini dan seminar ini lewat on ground activation di hotel atau di satu tempat gitu ya. Tahun ini karena pandemi, maka kita menyelenggarakan secara online. Semoga bisa menjangkau lebih banyak peserta, semoga menjangkau lebih banyak audiens yang nanti ilmu yang akan di-share oleh para finalis oleh para panelis akan bisa menyebar ke semuanya. Nanti ini juga akan kita record supaya nanti di YouTube bisa disaksikan oleh lebih banyak peserta. Nah, ini adalah hasil kami akan mempresentasikan, akan memutar video hasil penjurian terhadap sekitar 200. Jadi kalau kami melakukan evaluasi itu terhadap program by program, bukan terhadap company-nya, tapi program-program yang sudah dilakukan oleh korporasi. Jadi satu perusahaan bisa ada 5-6 program yang disubmit, tapi beda-beda kategori gitu. Jadi kami akan presentasikan keseluruhan bagaimana metodenya, siapa saja jurinya, lalu siapa saja pemenangnya. Kita siap? Kita saksikan ya. Inilah virtual awarding Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2020. Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiatives adalah rekognisi tahunan yang dianugerahkan bagi dunia usaha atas inisiatif-inisiatif mereka sebagai wujud dari tanggung jawab sosial atau CSR kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Misi ini diselenggarakan untuk mendorong dunia usaha berbuat lebih banyak lagi dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik dan dapat mendorong pencapaian Sustainability Development Goals atau SDGs agenda PBB yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015. Penghargaan ini diberikan oleh majalah Mix Markom, Indonesia Leading Markom Magazine, dari SWA Media Group kepada program-program CSR di Indonesia sepanjang 2019 hingga 2020. Berbeda dengan penyelenggaraan rekognisi untuk CSR yang lain, Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiatives yang diselenggarakan majalah Mix Markom menggunakan pendekatan social marketing dalam penilaiannya. Hal ini untuk mendorong dunia usaha melakukan inisiatif keberlanjutan secara lebih kreatif, inovatif, dan komprehensif dengan bisnis mereka. Selain anugerah Best Corporate Sustainability Initiatives, Mix Markom juga memberikan penghargaan The Best Sustainability Warrior bagi tokoh dunia usaha yang mengkampanyekan dan mendorong banyak pihak untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan berbagai inisiatif sosialnya di dunia nyata maupun dunia maya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat berjumpa lagi pada program Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative yang diselenggarakan oleh majalah MIC. Inilah program pemberian penghargaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang oleh Dewan Juri telah dinilai dapat menjalankan program-program sosial perusahaan atau biasa disebut Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan secara lebih kreatif, juga inovatif, bermanfaat bagi target program, dan tentu saja harus relevan dengan bisnis mereka. Tahun ini sudah tahun kelima kami dari majalah MIC menyelenggarakan program ini. Atas nama majalah MIC kami mengucapkan selamat pada Bapak Ibu, para pemilik dan pengelola perusahaan yang sudah dinilai terbaik oleh Dewan Juri. Kami berharap Bapak Ibu dapat terus melanjutkan program ini secara sustainable dan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi pada masyarakat dan semua stakeholder. Kami juga mengucapkan terima kasih pada para pembicara yang akan segera akan memberikan sharing yang saya yakin sangat berharga bagi kita semuanya pada program kami ini. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti, salam sehat bagi kita semuanya. Kita sangatlah beda jalani hidup kita, tapi kita satu, mimpi kita satu. One heart, terus
Ada 8 kategori utama dalam rekognisi Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiatives 2020. Yang pertama, Corporate Philanthropy, memberikan kontribusi langsung kepada sebuah gerakan, sering dalam bentuk hibah tunai, donasi, beasiswa, donasi dalam bentuk jasa, technical expertise, penggunaan fasilitas dan kanal distribusi perusahaan, serta penggunaan peralatan lainnya milik perusahaan. 2. Employee volunteering, mendukung dan mendorong karyawan untuk berkontribusi kepada sebuah gerakan. 3. Cause promotion, upaya mendukung sebuah gerakan melalui pembangkitan atau peningkatan awareness dan kepedulian masyarakat. 4. Corporate social marketing. Kalau cause promotion hanya untuk membangkitkan awareness terhadap sebuah gerakan, maka dalam corporate social marketing, perusahaan mengkampanyekan perubahan perilaku dengan sumber daya yang dimilikinya. 5. Responsible business practices. Praktik bisnis dan investasi perusahaan yang diciptakan untuk mendukung sebuah gerakan, pada umumnya untuk melindungi kelestarian lingkungan di sekitarnya. 6. Cause-related marketing atau CRM, melibatkan konsumen dalam mendukung sebuah gerakan lewat mekanisme sumbangan keuntungan penjualan produk. 7. Creating shared value, menciptakan kebijakan baru dan atau prosedur operasi yang memungkinkan perusahaan memaksimalkan pendapatannya sambil menawarkan manfaat bagi komunitas lokal. 8. Circular economy, konsep alternatif dari ekonomi linear yang mendorong perusahaan menggunakan potensi setiap material semaksimal mungkin serta memulihkan material yang telah sampai pada usia akhirnya atau zero waste. Menghadapi berbagai disrupsi, 8 kategori utama ini kemudian dikembangkan dan menghasilkan 4 kategori baru, yaitu Creative Philanthropy, Pandemic Initiative, Digital Cause Promotion, Digital Social Marketing. Entries terdiri dari lebih dari 200 program CSR yang diselenggarakan pada 2019 hingga 2020 yang berasal dari submission partisipan secara voluntary, hasil liputan, dan riset online dari laporan-laporan keberlanjutan perusahaan. Dewan juri terdiri dari perwakilan dari dunia usaha, NGO, pakar sustainability dan humanistic marketing dan media, yaitu Godo Cahyono, PhD, pakar humanistic marketing, Sinta Kamdani, Presiden Indonesia Business Council for Sustainability Development, Dr. Ahmad Edi Aruman, Senior Editor Majalah Mix Markom, Dr. M. Gunawan Alif, Business Incubator Director at Sampurna University, Dia Hasto Palupi MKOM, Senior Editor Majalah SWA, IGG Mahaadi MSI, Ekoliterasi Enthusiast, National Communications Manager NGO Conservation International. Khusus untuk penilaian kategori Digital Cause Promotion, Digital Social Marketing, dan The Best Sustainability Warrior dilakukan oleh tim EvoSites dengan menggunakan Ripple Time Digital Listening Tools. Kriteria penilaian. Ada 4 kriteria penilaian untuk masing-masing program, yaitu konsep, eksekusi, dampak, dan keberlanjutan program. Halo, di Corporate Social Initiative di tahun ini terdapat program-program yang terkait dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan juga program-program bantuan dan edukasi yang juga terkait dengan kondisi pandemi. Nah, ini kita lihat sebagai program-program yang baik ya, memang dibutuhkan oleh masyarakat di saat ini. Namun demikian perusahaan juga harus tetap memperhatikan bagaimana langkah-langkah mereka di jangka panjang untuk menerapkan prinsip-prinsip goodness, respect, dan dignity, di mana goodness itu adalah menyediakan produk atau layanan yang memang bermanfaat bagi masyarakat ya, terutama di saat ini dan juga kita lihat di nanti post pandemic. Dan juga yang kedua adalah respect, yaitu menjunjung tinggi fairness ya dalam berbagai macam aspek yang terkait dengan stakeholder.
Dan yang terakhir adalah bagaimana menerapkan prinsip dignity, ya ini kita punya martabat yang menjaga ya untuk kita menghindari hal-hal yang bersifat eksploitatif baik itu terhadap planet maupun terhadap people. Jadi selain program-program yang bersifat emergency, lakukanlah juga program-program jangka panjang yang menjunjung tinggi 3 prinsip tadi, yakni goodness, respect, dan dignity. Inilah pemenang Indonesia's Best Philanthropy 2020. Proyek solusi daerah terpencil dari PT Panasonic Gobel Indonesia. Inilah pemenang Indonesia's Best Creative Philanthropy 2020. IDCAM 2019 dari Indosat Uridu. Inilah pemenang Indonesia's Best Pandemic Initiative 2020. Astra Honda Motor Pandemic Initiatives dari PT Astra Honda Motor. Bersama kita bertindak untuk negeri dari PT Aksa Mandiri Financial Services. Inilah pemenang Indonesia's Best Cause Promotion 2020. Recycle More, Waste Less dari PT Bank DBS Indonesia. Gojek Sahabat Sekolah dari PT Gojek Indonesia dan PT Unilever Indonesia Tbk. Greenerator Fest 2019 dari PT Sharp Electronics Indonesia. Banyak sekali pesan yang ingin disampaikan oleh Sharp Generator kepada masyarakat, khususnya di Kota Bogor, tempat penyelenggaraan kegiatan ini. Sharp Generator ingin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merubah perilaku mereka, khususnya dalam menjaga pelestarian lingkungan. Ya, di tahun 2020 ini Sharp Generator masih fokus terhadap kampanyenya, yaitu pengurangan sampah plastik atau penggunaan plastik, dan juga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dan juga keanekaragaman hayati. Sharp memilih isu lingkungan sebagai salah satu fokus utama kegiatan CSR-nya karena Sharp merasa terpanggil untuk turut menjaga lingkungan, karena lingkungan yang baik pasti akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan maupun bagi masyarakat. Evaluasi hasil dari kegiatan Sharp Generator 2019, kami melihat dan pun merasakan bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam bidang pelestarian lingkungan. Kedepannya kami mengharapkan mereka tidak hanya sadar tapi juga melakukan kegiatan atau aksi nyata untuk menjaga lingkungan di sekitar mereka. Terima kasih kepada majalah Mix Markom yang sudah menganugerahkan penghargaan Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2020 kepada program CSR Sharp, yaitu Sharp Generator Festival 2019 sebagai The Best Cause Promotion 2020. Penghargaan ini akan menjadi penyemangat kami untuk terus melakukan kegiatan aksi sosial yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan juga masyarakat. Terima kasih, Mas Markom. Inilah pemenang Indonesia's Best Digital Cause Promotion 2020. Recycle More, Waste Less dari PT Bank DBS Indonesia. Hashtag Love Life Heroes dari PT Astra Aviva Life dan PT Bluebird Tbk. Hashtag Menang Lawan Sampah PT Panasonic Gobel Indonesia. Inilah pemenang Indonesia's Best Employee Volunteering 2020. Kimia Farma Mengajar dari PT Kimia Farma Persero Tbk.
Bersama kita bertindak untuk negeri dari PT Aksa Mandiri Financial Services. Inilah pemenang Indonesia's Best Social Marketing 2020. Championing Social Enterprise dari PT Bank DBS Indonesia. While the world tests for the virus, it's actually the virus that's got a test for us. It's testing our ability to work together as human beings, as societies, and as nations. The simple truth is that none of us can pass this test alone. We must stand together to reach out and think, feel, and act beyond ourselves. When we do, portraits of courage, perseverance, and generosity emerge. At DBS, we're driven to create these portraits of purpose, supporting businesses to help them fight another day, working with partners to put food on the tables of the hardest hit among us, taking care of our people so they can continue to give of their best, to bring more of what the world needs today, for all of us, for all our tomorrows, together. Inilah pemenang Indonesia's Best Digital Social Marketing 2020. UOB Painting of the Year dari PT Bank UOB Indonesia. Inilah pemenang Indonesia's Best Cause-Related Marketing 2020. Special Edition NA98 for Charity Kick Andy Foundation dari PT Panasonic Gobel Indonesia. Hashtag It's Stay Love dari Sasa Inti. Gerakan untuk Lansia dari Heinz ABC. Oke, program Gerakan Lansia ini merupakan program yang dilangsungkan oleh PT Heinz ABC Indonesia bekerja sama dengan Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Food Bank of Indonesia untuk bekerja sama berdonasi bagi masyarakat dan khususnya para lansia di Indonesia. PT Heinz ABC Indonesia mengajak konsumen berturut serta dan berpartisipasi dalam program ini sehingga konsumen kita juga merasa berbuat baik dan memberikan sesuatu yang lebih kepada masyarakat khususnya lansia di Indonesia. Sebenarnya PT Heinz ABC Indonesia bisa saja melakukan program ini sendiri, tapi kami ingin mengajak konsumen kami pada khususnya untuk merasakan berdonasi dan berbuat baik khususnya di bulan Ramadan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mengikut sertakan konsumen berarti memerlukan effort yang lebih dalam melakukan kerjasama dan berdonasi. Tapi tentunya itu seimbang dengan apa yang kita lakukan dan kita berikan kepada masyarakat khususnya lansia yang sangat membutuhkan. Terima kasih kepada Mix Magazine dari SWA Media Group atas award ini dan membuat kami termotivasi untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Selamat kepada pemenang Indonesia's Best Responsible Business Practice 2020. Selamat kepada pemenang penghargaan khusus Indonesia's Best Creating Shared Value 2020. Congratulations for Special Award Indonesia's Best Circular Economy 2020. Selamat kepada para pemenang. Pemirsa yang wajahnya di atas dan di bawah rata-rata, rata-rata bukan rata. Selamat datang di Gojek J3K untuk cara aman, hidup nyaman. Gojek. Ada yang harus ditelan tapi bukan pahitnya kehidupan. Ada yang bisa dititipin tapi bukan absensi. Gojek. Ada yang bisa digantungkan tapi bukan status hubungan. Ada yang tertutup rapat tapi bukan pintu hatimu. Ada yang harus dibatasi tapi bukan porsi makan pas kondangan. Ada yang harus terbayarkan. Jo, ada yang terbayarkan tapi bukan rasa rindu. Terakhir, ada yang perlu dijaga tapi bukan perasaan. Dengan Gojek J3K di setiap layanan, hadapi masa perubahan dengan aman dan menyenangkan. Pemirsa, perubahan apa saja yang dirasakan masyarakat di masa new normal ini? Mari kita tanyakan. Bagaimana pendapat Ibu?
Agak ribet sih ya, karena kan anak-anak harus sekolah online, pulsa jadi cepat habis. Suami WFH, ngemil jalan terus, pengeluaran makin banyak. Banyak yang mengeluh di masa new normal ini. Menurut Ibu, apa solusinya? Sasa tepung bumbu solusinya. Ya, ikutan gebiar new normal Sasa tepung bumbu. Beli produk Sasa tepung bumbu senilai 20.000, kamu bisa mendapatkan 100.000 satu hadiah langsung dan kesempatan memenangkan grand prize miliaran rupiah. Selain anugerah Best Corporate Sustainability Initiatives, Mix Markom juga memberikan penghargaan The Best Sustainability Warrior bagi tokoh dunia usaha yang mengkampanyekan dan mendorong banyak pihak untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan berbagai inisiatif sosialnya di dunia nyata maupun dunia maya. Dan penerima anugerah The Best Sustainability Warrior 2020 jatuh kepada Melanie Masriel, Sustainability Director L'Oreal Indonesia, Karyanto Wibowo, Director Sustainability Development Danone Indonesia. Selamat kepada para pemenang, semoga menjadi inspirasi bagi para pelaku dunia usaha lainnya. Alhamdulillah, demikian sahabat Mix, tepuk tangan untuk para pemenang. Selamat. Senang rasanya, banyak brand baru, perusahaan baru, nama-nama baru, inisiatif sosial, inisiatif sustainability baru yang muncul pada anugerah tahun ini. Saya tadi lupa mention bahwa tahun ini untuk pertama kalinya majalah Mix Markom Swamedia Group memberikan penghargaan untuk The Best Sustainability Warrior. 2 orang yang terpilih itu dilakukan diambil dari 50 finalis. Kami bekerja sama dengan IBCSD, Indonesia Business Council for Development, Sustainability Development, Ibu Sinta Kamdani. Kami mengumpulkan 50 orang dari dunia usaha yang concern dengan sustainability. Ini liputannya ada di edisi Februari. Nah, dari 50 orang itu kami sortir, kita pantau media sosialnya, kita ambil yang level-level di atas, level pengambil keputusan, level director, selevel director, lalu kita pantau sosial medianya. Dan inilah pemenangnya Sustainability Warrior 2020. Beliau berdua inilah yang aktif mengkampanyekan sustainability melalui digital. Nah, untuk evaluasinya ini kami menggandeng Evocyte. Nanti Mas Elga yang akan berbicara tentang ini, digital cause promotion dan digital social marketing. Nanti itu lebih detailnya nanti. Nah, sekarang mungkin demikian. Semoga para pemenang, semoga awarding ini, rekognisi ini menjadi inspirasi bagi teman-teman di dunia usaha untuk mengembangkan lagi, untuk lebih banyak lagi berbuat untuk membuat Indonesia yang lebih baik. Begitu ya, setuju kan?